أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Munawir yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dan pemirsa yang ada di studio dalam acara dan program Cahaya Hati Ramadan spesial mengenang guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Insya Allah mudah-mudahan siang ini di bulan yang penuh rahmat dan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita lebih dekat lagi berbicara mengenai guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Haji Zainuddin MZ, sosok yang hingga saat ini bahkan belum bisa ada yang menggantikan dirinya. Pola bahasa, gerak tubuh, dan cara bertutur yang sangat menyentuh hati serta bersahabat bagi umat muslim. Kepergiannya yang begitu tiba-tiba mematahkan hati umat. Pria kelahiran Jakarta 2 Maret 1952 ini memanglah berbeda. Banyak yang mengatakan dai sejuta umat ini satu orang, namun dapat mewakili banyak pemuka agama. Dalam seni orator, mungkin ia belajar dari Bung Karno. Nilai Islam dalam dakwah, Kiai Haji Zainuddin MZ belajar dari Kiai Haji Idham Khalid. Dalam seni berbahasa dan retorika, Kiai Haji Zainuddin MZ berguru otodidak dari pemikiran Hamka. Dan keberaniannya mengkritik apapun, Kiai Haji Zainuddin MZ belajar dari Kiai Haji Syukron Makmun. Satu hal yang sangat menyentuh. Kiai Haji Zainuddin MZ sangat menerapkan prinsip, apapun yang disampaikan haruslah dengan hati.
Kiai Haji Zainuddin MZ bukanlah mubalik biasa. Kata luar biasa bahkan tidak cukup menggambarkan dirinya. Perjalanannya untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun telah dilaluinya. Bahkan tidak banyak yang tahu jika Udin, panggilan kecil Kiai Haji Zainuddin MZ, tidak tumbuh dengan mudah. Bahkan beliau sempat berhenti sekolah untuk membantu orang tua berdagang nasi uduk. Kecintaannya akan pendidikan dan keinginannya yang tinggi untuk menimba ilmu membuat dirinya sering mengintip anak-anak di sekolah Islam. Bak rezeki tidak kemana, aksinya ternyata mengundang rasa penasaran seorang guru dan membuahkan buah yang amat manis. Hingga Udin dapat melanjutkan pendidikannya di Madrasah Darul Ma'arif milik Kiai Haji Idham Khalid. Tidak hanya bersekolah di sana, sosok Kiai Haji Idham Khalid juga menjadi salah satu orang yang membuat tekadnya semakin besar untuk menjadi sosok yang luar biasa. Hingga akhirnya beliau dapat lulus aliyah dan melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Usahanya tidak kenal lelah, menjadikan Udin kecil berubah menjadi sosok Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita kenal hingga saat ini. Sampai jumpa di surga Allah kelak. Ilmu dan sosokmu akan selalu kami kenang. Pemirsa, dimanapun berada, cuplikan barusan menambah rasa rindu kita kepada sosok kiai yang begitu karismatik. Kiai yang begitu santun dan kiai yang begitu menyejukkan setiap ceramah-ceramahnya. Dan hari ini kita bisa menggugah hati kita dengan melihat cuplikan beliau. Sebelum saya ke Kiai Fikri sebagai anak daripada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ, saya melihat saat cuplikan ini sedang berlangsung, Kiai Munawir seperti berlinang air mata. Ada apa dengan linangan air mata yang sempat diteteskan oleh Kiai Munawir? Izin Kiai Munawir, apa yang membuat Kiai Munawir sedih, menangis, seolah-olah ada sesuatu yang akan disampaikan di momen yang begitu spesial dalam mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, idola sekaligus pernah sekaligus bertemu, dan pertemuan itu memberikan motivasi terhadap saya. Walaupun hanya cuman sekali dalam kehidupan saya, 2 kali dalam satu panggung sama beliau. Saya banyak orang yang saya fan, tapi nggak tahu kenapa seolah-olah ilmunya itu bisa nyambung banget. Di samping dengan guru-guru saya yang kemarin saja juga baru meninggal, belum ada seminggu. Ya. Kiai saya itu bilang, itu sebelum meninggal kurang 2 hari, saya ngisi khaulnya beliau. Nah, kepingin bertemu dengan santrinya. Kalau bisa kumpul semuanya santri saya, barangkali nggak bisa ketemu dengan saya. Malam saya ceramah, hari Rebunya itu meninggal. Dan saya pulang udah sampai Ciawi. Nah, sama dengan almarhum Zainuddin MZ. Yeah. Jadi dari segi retorikanya, walaupun saya tidak persis, tapi membuat saya tersugesti sama beliau, entah kenapa bahasanya itu enak banget diterima. Dan ketika saya berdua duduk bareng, dia mempersilahkan saya suruh naik duluan. Masya Allah. Terkadang kan kalau ustadz-ustadz yang merasa tersaingi gitu loh. Iya. Dia saya suruh naik, 10 menit saya naik. Iya. Sampai begitu saya setelah selesai ceramah, saya duduk di sampingnya. Beliau mengatakan, baru kali apa ini nasihat saya beliau buat Kiai Munawir? ada saingannya gitulah. Nah, kalau ngelihat putranya, Masya Allah putra-putranya ya Allah. Jadi kalau terdengar suaranya saja udah ternyuh aja gitu loh. Dan juga di copy paste-nya ceramah beliau sama siapa saja itu luar biasa, mudah sekali dicerna. Itulah yang menjadikan saya termotivasi segala cara dia penyampaiannya. Kalau ilmunya, kalau saya mah jauh itu kalau ilmunya. Karena apa? Saya memandang retorika beliau se-Asia pun juga tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Itu. Karena dari anak-anak, remaja sampai dewasa itu kalau ceramah
bisa merasapi semuanya. Saya 82 nih di samping radio, dulu namanya Radio Cawang, dan juga mudah-mudahan almarhum ini menjadikan Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, dan juga Amin. saya nitip salam buat guru saya Ki Mukhosis Nur pun juga, Amin. karena sebab saya bisa hadir, teman-teman kumpul semuanya, saking bahagianya. Kalau saya sih mu'alak keilmuannya munasabah biar keilmuan saya nyambung dengan para kiai-kiai saya gitu loh. Amin, amin. Seperti Terima itu. kasih Ki Munawir, Masya Allah. Ini adalah bentuk cintanya Ki Munawir terhadap sosok almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Satu pertanyaan lagi. Perasaan apa yang Ki Munawir rasakan ketika ketemu dengan sosok idola Kiai Zainuddin MZ? Termasuk pada waktu itu kan saya jadi panitia juga. Begitu ketemu, ya Allah itu terngiang, terbayang. Bukan hanya jasadnya saja, tapi keilmunya itu beliau menyampaikan begini. Ya kalau bahasanya saya bisa sedikit nggak ngikutin bahasanya beliau begini, suaranya gitu ya. Misalkan saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa di seluruh tanah air itu. Iya. Cuman kalau sampai habis ya nggak bisa gitu. Gitu. Iya Iya, iya, benar. iya. Ya kalau sampai habis nggak bisa. Cuman hanya sepotong-sepotong saja biar buat kolaborasi dengan indahnya bahasa penyampaian kepada jamaah seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guru Kiai Munawir. Pemirsa semua, tak ada satupun kalimat yang bisa menggambarkan keluar biasaan sosok almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu luar biasa sampai beliau pun mendapatkan gelar dari masyarakat dai sejuta umat. Seperti apa langkah kiprah dakwah beliau dari mulai kecil beranjak dewasa remaja sampai sukses menjadi seorang dai besar. Alhamdulillah cahaya hati Ramadan hari ini kedatangan putra beliau Kiai Haji Fikri Haikal MZ yang insya Allah guru kita akan memaparkan bahwa suksesnya beliau apakah memang dari awal ataukah seperti apa. Kita langsung kepada guru kita. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat guru. Sehat, alhamdulillah. Ramadan sudah ini baik. berkah guru. Ya. Alhamdulillah terima kasih kami cahaya hati mengucapkan guru bisa hadir kembali untuk bisa mengenang kembali perjalanan ayahanda tercinta. Guru, mengingat dari ayahanda ini adalah sosok yang begitu luar biasa, dikenal dengan dai sejuta umat. Apakah memang dari mulai masa kecilnya ayahanda ini sudah hidup dalam keadaan senang, sudah hidup dalam keadaan yang bergelimang harta, sehingga segala sesuatunya mudah didapat oleh ayahanda? Monggo guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ lahir dari pasangan suami istri. Bapak beliau bernama Turmuzi, ibu beliau bernama Zainabun. Lahir pada tanggal 2 Maret 1952. 52. Konon kata nenek saya, Ibu Zainabun, almarhumah, ketika beliau mengandung Kiai Zainuddin itu sekitar umur 6 bulan, bapaknya udah meninggal. Ya Allah, innalillahi. Dengan kata lain, Kiai Zainuddin MZ lahir ke dunia nggak sempat lihat muka bapaknya. Allahu Akbar. Lahir sudah jadi yatim. Mm-mm. Masa kecil tahun 50-an sungguh sangat tidak menyenangkan. Sama seperti masyarakat lainnya. Beliau anak laki satu-satunya harus membantu ibunya dalam mengais rezeki mencari nafkah. Mm-mm. Tadi VT-nya sudah kita lihat, beliau membantu sang ibu untuk berdagang nasi uduk. Allahu Akbar. Karena di tanah Betawi, paling banter waktu itu dagang juga cuma bisa dagang buah dan dagang nasi uduk. Mm-mm. Masa kecil beliau membantu ibunya dalam rangka mengais rezeki. Mm-mm. Tetapi niat
dan keinginan untuk sekolah besar dan menggembu. Setelah selesai jam 9 pagi, katanya diceritakan oleh nenek saya, Kiai Zainuddin MZ almarhum senangnya itu naik ke meja kalau udah selesai dagang, pulang ke rumah naik ke meja, pidato sendirian. Memang Itu sudah kelihatan, ada mustaminya nggak ada jamaahnya nggak? nggak ada apa-apa. Senangnya tuh Iya naik ke guru. meja lalu menjadi orator. Oh, Itu dari kecil siap guru. sudah kelihatan katanya. Ah, Nah, keinginan untuk bersekolah besar. Cuma karena ngebantu sang ibu, beliau tidak bisa berbuat banyak. Selesai membantu ibunya berdagang, beliau ngintip-ngintip di jendela sekolah di daerah Gandaria untuk mendengar penjelasan dari para guru-guru yang mengajar di kelas. Jadi Kiai Zainuddin nih dengerin dari balik jendela sekolahan sambil memperhatikan guru menerangkan pelajaran. Masya Allah. Saya ingat betul Siap guru. ada yang ikut membentuk karakter Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika Kiai Zainuddin MZ kecil sedang mendengarkan penjelasan guru yang ada di dalam kelas. Selesai guru itu memberikan penjelasan, ini guru keluar. Nemuin. Kiai Zainuddin dipanggil sama guru tersebut. Sini kamu, nama kamu siapa? Ya itu tadi fitinya yang kita saksikan. Di Betawi itu nama Zainuddin diringkes-ringkes aja, dipanggilnya Udin. Jadi panggilan kecilnya Udin? Memang Udin. Oh, Masya Allah. Namanya Zainuddin, Bukan Zai berarti Udin ya? panggilannya Udin. Guru tersebut adalah Allah yarham Kiai Haji Lamri Ziddi. Lamri. Beliau seorang ulama asal Kalimantan. Ditanya oleh Kiai Lamri Ziddi, kamu mau sekolah? Mau guru. Ah, kalau kamu mau sekolah, besok ikut saya. Kata Kiai Zainuddin, cuma saya nggak punya seragam, saya nggak punya sepatu. Memang kalau datang dengerin guru lagi ngajar di sekolahan itu tuh, Kiai Zainuddin nyeker ngerti nyeker? Tahu ibu nyeker tahu. Apa namanya? Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Ya baru selesai bantuin ibunya, Iya. terus langsung ngintip-ngintip pelajaran di sekolah itu. Ada sekolahnya di Gandaria, Jakarta Selatan itu. Kata Kiai Lamri Zidi, kalau memang kamu mau sekolah, besok kamu kesini lagi terus ikut saya. Besok Kiai Zainuddin datang. Kiai Lamri Zidi setelah selesai memberikan pelajaran di kelas, lalu membawa Kiai Zainuddin MZ ke Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan. Sebuah perguruan Darul Ma'arif, pimpinannya Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid. Beliau 3 kali menjadi ketua umum PBNU. Didaftarkan Kiai Zainuddin di situ. Guru. Kata Kiai Lamri Zidi, kamu sekolah di sini saja. Semua administrasinya sudah saya bereskan, pokoknya kamu tinggal masuk, ikuti pelajaran. Walhasil, kata teman-teman sekelasnya, Kiai Zainuddin MZ memang dari masih sekolah sudah kelihatan talentanya. Dahulu itu tahun 60-an sanawiyah, aliyah bisa lengkap Ustadz Abai. Oh, jadi enggak kayak kita 1, 2, 3 gitu enggak guru? Ya, jadi kalau dia bisa mengikuti ujian kelas 1 dan kelas 2, dia lulus, dia loncat jadi kelas 3. Langsung. Begitu ya Bu ya? Masya Pernah Allah. ngalamin juga nih ibu-ibu nih pasti. Jadi Kiai Zainuddin itu sanawiyah aliyah nyaris ditempuh periodenya cuma 3 tahun. Karena loncat-loncat itu. Loncat-loncat tadi itu guru. Loncat-loncat itu. Kemudian dari perguruan Darul Ma'arif
santri-santrinya itu, pelajar-pelajarnya itu dikirim ke masyarakat untuk menyampaikan khutbah-khutbah Jumat, tausiah-tausiah Ramadan. Lalu organisasi digembleng juga di perguruan Darul Ma'arif Kiai Idham Khalid. Dari situlah kemudian talenta orasinya Bakat gitu ya. terlatih. Masya Allah. Beliau mahir, kemudian beliau menguasai, dan pada akhirnya jabatan OSIS ketika itu Guru. diserahkan kepada Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah. Dan konon katanya semasa Kiai Zainuddin MZ ketua OSIS, kalau sekarang lah di Ya, Guru, perguruan ya. Darul Ma'arif, itu bahasanya menggunakan dua macam bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Benar, Guru. Saya itu kalau ikut perjalanan dakwah ke luar negeri menemani Kiai Zainuddin MZ, memang takjub. Iya, Ustadz Guru. Abai. Iya, Guru. Kalau ke Timur Tengah beliau sangat fasih Bahasa. dengan bahasa Arabnya. Kalau ke Eropa, kami pernah ke Amerika, beliau sangat fasih juga bahasa Inggrisnya. Kiai Munawir. Jadi kalau ceramah di luar negeri beliau dengan bahasa Inggris. Ya, Gitu. rupa-rupanya itu semua beliau dapatkan dan terlatih di perguruan Darul Ma'arif. Masya Allah. Jadi memang ketika beliau kecil sampai beliau sekolah, bahkan sampai di Yayasan Perguruan Darul Ma'arif, bahkan sampai kuliah di IAIN. Sekarang UIN ya. Iya, UIN Jakarta. Dulu di IAIN namanya, beliau berhasil menyabet gelar sarjana muda. Sarjana muda, Guru. BA waktu itu gelarnya. Itu sepanjang sekolah beliau nyari uang sendiri untuk membiayai pendidikannya. Dengan apa itu, Guru? Nih saya kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Saya kasih tahu nih, tapi jangan bilang Gimana siapa-siapa. ceritanya? Kiai Zainuddin MZ itu membiayai pendidikannya pakai keringatnya sendiri. Beliau kerja. Kiai Zainuddin MZ pernah dagang koran. Kiai Zainuddin MZ pernah dagang es. Kiai Zainuddin MZ pernah jadi kuli, jadi tukang ngenekin bangunan. Demi apa? Mengais rezeki yang halal untuk membiayai pendidikannya. Karena memang beliau ingin sekali punya ilmu dan menerapkan ilmunya. Insyaallah nanti kita lanjut. Masya Allah, Guru, menarik sekali, Guru. Jangan dilanjutin dulu, Guru. Setelah ini kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa semua, makin menarik cerita apa yang telah diceritakan. Ini sangat menguatkan kembali, mengenang kembali, dan menambah kangen kita kepada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Spesial Ramadan mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ.